Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi hari ini jam 8 pagi, setengah 8 deh, setengah 8 aku baru bangun tidur. Habis sholat subuh, tidur lagi, bangun, langsung ke gym. Makanya kenapa sepi ya? Nah, aku mau tunjukin tentang trotoar di sini, tentang trotoar di Amerika kayak apa. Jadi kalian lihat saja dan bagaimana eh, untuk menyeberangnya ya, karena di sini nggak bisa seenaknya sendiri nyebrang di jalan itu, kita harus ada sign-nya, nggak boleh sembarangan. Jadi harus lihat dulu, baru boleh nyebrang. Dan di sini pejalan kaki itu adalah raja jalanan ya, nomor satu. Jadi mobil harus berhenti ketika ada pejalan kaki yang mau nyebrang, tidak boleh enggak. Kalau sampai nabrak ya bisa dipenjara. Jadi kalian mau lihat kayak apa sih trotoarnya? Ayo. Ya, jadi trotoarnya kayak gini ya, bersih dan tidak ada penjual kaki lima kayak di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kan kayak gini nanti udah ada warung-warung kan. Di sini enggak, di sini pejalan kaki ada tempat sendiri. Terus ini juga buat yang naik sepeda ya. Yang naik sepeda cuma pelan-pelan gitu bisa di trotoar. Tapi kalau yang pakai sepeda balap untuk yang mau cepot gitu di jalan. Nah, kalau mau nyebrang pun juga harus ada kayak zebra cross gitu ya. Tapi di sini nggak ada zebra cross, jadi cuma garis-garis doang gitu. Ini masih pagi, jadi suasananya masih sejuk. Sampai malam pun juga keadaannya kayak gini. Trotoarnya nggak rame karena nggak banyak orang yang jalan-jalan. Biasanya sih cuma pagi doang buat jalan-jalan. Habis itu ya udah, karena Amerika kan lagi ekstrim panasnya ya. Kalau siang gitu panas sekali, nanti sore hujan pakai angin, hujan pakai badai, menakutkan. Nah, di depan itu kan ada sign stop tuh. Nah, ini berhenti kan. Ini walaupun nggak ada apanya, nggak ada lampu merah, jadi setiap mobil harus berhenti dulu. Jadi mobil yang pertama yang sampai sini dia harus jalan, yang lain ngasih jalan. Nih, ini berhenti dulu, mobilnya berhenti, yang ini jalan, ya kan? Jadi satu-satu, tertib sekali. Oke, sekarang kita yang jalan. Ini kan tandanya nih. Ini mobilnya berhenti pelan-pelan. Dia nggak akan nyelonong gitu aja. Beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita jalan gini pasti di klakson. Mata lo mana? Kita coba lihat lagi nih. Semuanya pada berhenti. Udah. Jadi pejalan kaki tuh di sini menangan ya. Jalan kaki di sini menangan karena juga pengendara mobilnya juga semuanya tertib. Jadi walaupun nggak ada lampu merahnya, nggak ada yang main nyelonong gitu aja. Jadi pengendara mobil yang pertama berhenti di situ, yaitu yang jalan duluan, yang lain ngasih jalan. Beda lagi kalau yang ada lampu merahnya, itu nanti ada sign untuk kita nyebrang. Jadi kita harus mencet tombol dulu, baru ketika ada kayak gambar orang berjalan lampu hijau gitu, kita jalan dan nggak bakal ditabrak, kecuali kalau ada orang mabuk ya. Kalau orang mabuk di mana-mana berbahaya. Pokoknya di sini itu pejalan kaki itu raja jalanan. Beda kalau di rumah kan ada king yang raja jalanan. Di sini berjalan kaki sama yang naik sepeda itu yang raja jalanan di sini.
Nah, di depan situ juga ada tuh, ada sign untuk menyeberang kan. Nah, itu nggak apa-apa, kita nyebrang di situ. Nanti pasti yang mobil yang lewat pasti akan berhenti. Beda kalau di rumah di Indonesia, nyebrangnya udah main nyelonong gitu aja, nggak ada signnya, nyebrang jebret jebret jebret, nanti ketabrak yang disalahin pengendara mobilnya. Jadi kayak kemarin kan ada yang video viral yang lagi marah-marah itu kan, pengendara tukang ojeknya jadi berhentikan di trotoar, marah-marah sampai banting helm ya, sampai banting helm segala. Sebenarnya sih itu sudah kompleks ya sebenarnya. Kenapa sudah kompleks? Karena itu kan sebenarnya warisan dari orang-orang terdahulu kita ya sebenarnya ya. Karena sejak kecil kita sudah diperlihatkan bagaimana cara untuk menyeberang jalan, untuk menggunakan trotoar seenaknya. Jadi ketika kita gede ya kita udah terbiasa melakukan hal itu. Nanti anak-anak kecil udah terbiasa melihat kita nggak tertib, menerobos lampu merah seenaknya atau mempergunakan trotoar seenaknya. Jadi mereka mengikuti sampai gede, habis itu diikuti oleh anak-anak kecil selanjutnya dan terus seperti itu. Itu kenapa susah ya? Itu kenapa susah di Indonesia untuk mempergunakan trotoar itu sebaik mungkin cuma untuk pengguna pejalan kaki. Jadi susah sebenarnya, itu kompleks sekali. Di sini bisa tertib itu karena ya memang dari dulunya tertib. Dari dulu tertib, dilihat oleh anak-anaknya ikut tertib, dilihat lagi oleh anak-anaknya terus seperti itu. Makanya mereka terbiasa hidup tertib ya. Di depan rame, jadi kita bisa mencoba untuk gimana sih nyebrangnya itu. Di sini kalau langitnya biru indah loh, buat dipoto gitu, langitnya jadi kelihatan biru gitu. Nanti kalau dibikin hitam putih, langitnya jadi makin keren, bisa hitam gitu. Makanya aku suka foto-foto di sini. Lagi rame karena lagi jam kerjanya kan ini, jam-jam masuk kerja. Nah, ini kalau kita mau nyebrang ini, kita nggak boleh main selonong gitu aja, main nyebrang gitu aja. Kita harus pencet yang ini. Nih, ini kan ada nih, tulisannya nih. Ini artinya jalan. Ini tidak boleh nyebrang. Ini untuk mengingatkan kita berapa ininya lagi. Oke, kita pencet di sini. Kita tunggu sampai lampu di depan itu yang gambar tangan itu sampai menjadi hijau dan berganti gambar menjadi orang berjalan ya. Nah, ayo kita berjalan kaki. Dan itu kan ada waktu-waktunya tuh. Nah, itu untuk mengingatkan kita waktunya untuk berjalan itu cuma 30 detik. Jadi kita harus cepat-cepat. Mana pencetannya ya? Oh, ini. Oke. Kita pencet lagi. Net not. Anginnya segar sekali di sini. Spoi. Wah, lama nih nunggunya. Enaknya di sini tuh bersih sekali tempatnya, jarang ada yang buang sampah sembarangan. Mereka selalu menempatkan yang udah jalan, ayo. Tuh, mobilnya berhenti.
17, 16, 15, 14, 13, 12. Oke, kita pencet lagi di sini. Tetot, tetot. Kita orang Indonesia juga harus tertib, walaupun di luar negeri. Kita bawa nama negara Indonesia soalnya. Ya, kita jalan lagi. Jadi kalau di sini ikuti aturan yang ada, aman lah. Aman buat diri sendiri, aman buat orang lain. Karena kalau kita nyebrang sembarangan juga nanti akibatnya juga nggak bagus buat orang lain, mengancam keselamatan orang lain. Jadi kita juga bisa dihukum. Jadi mending ikuti aturan yang ada biar aman semuanya. Lihat nih, ini juga ada sign kan. Jadi tidak boleh nyebrang di sini. Ini tidak boleh. Kita harus menggunakan crosswalk. Jadi di sana ya, itu ada lampu merah. Jadi dari sini kita harus jalan ke sana. Ini halte bus nih. Satu-satunya jalur bus yang ada di sini itu. Kita harus naik di sini, nunggu di sini. Lihat nih jalurnya nih. GTS, Janesville Transit System. Kalian bisa lihat trotoarnya bersih ya, bersih, rapi. Dan kalau kalian lihat nih, ada rumput-rumput ini sengaja memang ditanami oleh pemerintah sini. Dan setiap bulannya itu dikasih pupuk, jadi kelihatan bagus. Nanti kalau udah kelihatan panjang, nanti dipotong, ada petugasnya sendiri. Bersih sekali trotoarnya bro. Ini juga ada tempat pembuangan khusus pakaian dan sepatu. Jadi kalau ada sepatu-sepatu yang masih bagus, masih bisa dipakai, atau baju-baju, buangnya di sini. Nanti bisa dipilah, nanti bisa digunakan lagi, dijual di Goodwill, atau kalau enggak nanti di recycle sih. Bisa dilihat ada tulisannya. Jadi setiap sampah di sini itu ada jenisnya sendiri-sendiri, ada tempatnya sendiri-sendiri. Makanya bersih ya. Makanya bersih. Dan karena memang orang Amerika itu tertib, jadi mereka selalu buang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kayak gitu dulu aja. Kalian bisa lihat bagaimana bersihnya trotoar di sini, bagaimana tertibnya orang di sini, dan bagaimana cara untuk menyeberang jalan dan selalu pada tempatnya. Jadi bukan nggak mungkin Indonesia bisa tertib seperti ini ya. Insya Allah pasti bisa. Dan terima kasih yang udah menonton. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, atau subscribe jika kalian suka dan kalian mau. Jadi terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.